emosional juga itu tuh jadinya cepet banget terombang-ambing lah ya istilahnya karena burnout, banyak banget kegiatan. Terus aku juga dari fisik pun juga pasti menurun ya kesehatannya. Nah, aku tuh ngerasa berarti kalau misalnya aku punya permasalahan di kesehatan fisik atau di emosional aku yang ternyata bermasalah, ini ada yang salah dengan cara aku nih untuk menjadwalkan kegiatan-kegiatan tersebut. Oke semuanya, halo, perkenalkan nama aku Aisyah Zahra Rahmania, aku biasa dipanggil Zahra, aku dari program studi psikologi Universitas Pembangunan Jaya dan sekarang aku sedang berada di semester 6. Di balik kesibukan yang padat, ada suatu cerita yang jarang ia ceritakan, soal bagaimana semuanya dimulai dari sebuah rasa kekecewaan. Dari SMP itu aku udah setting nih, aku harus punya nilai berapa supaya aku bisa masuk ke sekolah impian aku. Tapi sayangnya karena ada zonasi juga saat itu, jadinya aku tidak berhasil untuk masuk ke sekolah impian aku. Aku nggak terima dan aku nggak suka, itu cukup bikin aku stres sih, dan akhirnya aku tuh ngubah banget pola hidup aku jadi jarang makan, aku ngubah dari pagi jadi malam, malam jadi pagi. Kenapa? Karena aku stres, aku nggak mau, aku nggak suka, aku ngerasa aku nggak berhasil, aku kecewa sama diri aku sendiri, tapi aku nggak bisa apa-apa. Cuma aku tahu kalau misalnya aku terus-menerus kayak gitu, nggak ada yang aku ubah, ya ini tuh permasalahannya bukan gara-gara aku nggak masuk SMA, tapi ada di diri aku sendiri permasalahannya. Dari kesadaran itu, lahir sebuah prinsip yang terus ia pegang sampai sekarang. Meskipun aku nggak masuk ke SMA unggulan, aku bisa menjadi manusia yang unggul gitu loh. Jadi karena kalau misalnya kita jadi manusia yang unggul, dimanapun kita berada ya kita tetap unggul gitu kan. Nah, dari situ akhirnya aku mulai cari cara gimana caranya aku bisa menjadi berlian, karena kan berlian dimanapun, mau di tempat sampah ya dia tetap berlian ya kan. Aku misalnya punya kesibukan dakauri, lalu aku juga ada kesibukan di teatik. Misalnya ada 2 jadwal yang bertabrakan, aku mulai lihat urgensinya itu kayak gimana. Apakah kehadiran aku di dakauri saat itu lebih dibutuhkan, maka aku akan utamakan dakauri. Ketika aku lebih dibutuhkan di teatik, aku juga akan mengutamakan teatik. Dan masalah urgensi ini tuh akan selalu berubah sesuai dengan kebutuhannya itu. Dari titik itu, ia memilih untuk kembali, bukan karena semua menjadi mudah, tapi karena ia tahu alasannya. Jadi koordinator PSDM, aku tidak hanya memimpin anggotaku saja, tapi juga aku harus menyelesaikan masalah-masalah dari puluhan anak yang ada di dakauri, yang dimana tentunya itu nggak mudah karena menguras waktu, menguras tenaga, dan juga menguras secara emosional. Tapi balik lagi, sebagai seorang pemimpin, ketika aku sudah mengiyakan sesuatu, tandanya aku mampu dan aku harus mempertanggungjawabkan omonganku itu. Dan sebagai pemimpin juga saat itu nilai yang aku bawa itu aku harus terbuka, aku harus menerima kritik dan saran dari anggotaku maupun dari atasan aku, karena aku ngerasa kalau misalnya kita terlalu anti kritik itu tuh gak akan berhasil. Jadi aku saat menjadi pemimpin itu aku menjadikan diri aku sebagai wadah. Aku akan mendengarkan dari berbagai pihak mengenai diri aku sendiri ataupun mengenai organisasi itu sendiri. Jadi saat aku menjadi pemimpin, aku menerapkan hal tersebut, lalu aku juga benar-benar memberikan support ya, karena aku ngerasa dengan adanya support yang baik, lingkungan kerja yang baik, itu juga akan membangun sistem kerja yang baik. Kalian tuh harus berani mencoba, karena masa muda itu kan nggak ada 2 kali ya, kita tuh cuma 1 kali, jadi harus berani mencoba. Nggak akan ada namanya keberhasilan kalau kita itu nggak berani untuk mengambil resiko. Dan kalian harus tahu di dunia kerja nanti, karena aku juga udah ngerasain ya sekarang sedang kerja gitu ya, itu bakalan lebih keras lagi dari masa-masa kuliah. Jadi menurut aku dengan aku
sudah pernah melalui berbagai banyak hal ya di kuliah ini, itu tuh membuat aku jadi lebih kuat loh di pekerjaan aku. Jadi penting banget buat kalian semua itu harus berani buat take risk, jangan takut untuk mencoba, coba aja mumpung masih muda, ambil apa yang kalian mau selama itu halnya positif. Jadi ketika kalian ngerasa sedih, coba deh untuk kita cari yuk hal positifnya dan kita salurin kesedihan itu ke hal yang positif, karena percaya ketika kita berusaha untuk melakukan hal baik, mungkin enggak sekarang tapi nanti itu akan berdatangan hal baik ke diri kita, dan dengan kita produktif di masa muda itu sama sekali enggak bikin rugi. Perkenalkan, aku Cia dari PSDM Daka 25. Menurut aku, Kak Zahra itu cocok dijadiin role model karena pas aku jadi Daka Muda, dia banyak membantu aku dalam beradaptasi di lingkungan Daka, juga hal-hal lainnya yang aku belum ketahui. Terus Kak Zahra itu setiap ada masalah, dia nggak gampang menyerah, justru dia mencari solusi alternatif yang bisa dijadiin untuk problem solving di masalah itu. Dan Kak Zahra cukup care dan aware sama sekitarnya, terutama sama teman-teman dan adik-adiknya. Halo, kenalin nama aku Dema dari Sosial Masyarakat Dakauri Angkatan 2025. Menurut aku, Kak Zahra itu orang yang sangat problem solving. Beliau ini orangnya itu juga sangat baik. Kenapa aku jadiin dia role model? Karena pertama, dari latar belakangnya dia anak psikolog. Udah jelas dia bisa nge-balance antara kehidupan berkuliahnya dengan kehidupan berorganisasinya. Jadi aku pikir itu good.